Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara semua. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, takkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kau gembalaku Tuhan, Kau bawa aku ke padang hijau, Kau jamin aku takkan kekurangan. Yes, terima kasih Yesus. Aku percaya Engkau gembala yang baik, Yesus.
habis, bukan berdiam di rumah sepanjang masa Yesus. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut karena bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau menyuratiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seluruh hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan. Ia berikanku pada Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bertemu dengan saudara pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita lebih jauh belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami buka hati kami Tuhan. Khususnya hamba berdoa untuk setiap jemaat, setiap umat-Mu yang sedang mendengar firman hari ini, yang sedang beribadah lewat online hari ini Tuhan. Aku berdoa biarlah Roh Kudus, biarlah hikmat itu yang menuntun setiap kami sehingga kami bisa belajar Tuhan tentang firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kurang lebih sudah 1,5 tahun ini kita mengalami pandemi, saudara. Dalam skala yang besar di negara kita tercinta ini, juga di kota kita, skala yang lebih kecil, bahkan gereja Tuhan pun tidak luput dari goncangan yang terjadi akibat pandemi ini. Saya teringat satu pujian sekolah minggu. Pujiannya seperti ini, saudara. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saat ini, gereja ingin dikembalikan kepada panggilannya yang hakiki. Gereja tidak hanya berbicara tentang 4 tembok gedung di mana di dalamnya ada orang-orang percaya yang berkumpul bersama, celebrate, bernyanyi, berdoa, beribadah. Gereja tidak hanya berbicara tentang kegiatan atau aktivitas agamawi yang dilakukan, yang dibatasi oleh 4 tembok gedung, saudara. Tapi kita diingatkan kembali lewat goncangan pandemi yang dialami khususnya bagi gereja Tuhan. Bahwa gereja itu adalah engkau dan aku. Gereja itu adalah saya. Nah, waktu saya merenungkan hal ini, saudara, saya menemukan pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan seseorang di dalam Alkitab. Pelajaran yang membuat saya memikirkan bahwa seharusnya inilah yang harus dilakukan oleh gereja, supaya gereja
menjadi impact supaya gereja bisa berdampak, supaya gereja bisa melakukan fungsi sesuai dengan rancangan Allah atasnya, atas gereja, atas kehidupan setiap orang percaya. Ingat saudara, gereja adalah engkau dan aku. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita sebagai gereja sungguh-sungguh menjadi dampak sesuai dengan rancangan Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya menyelamatkan dunia ini. Ada satu tokoh di dalam Alkitab, seorang tokoh wanita yang sangat terkenal, sehingga namanya pun dipakai oleh salah satu kitab, yaitu Rut. Rut, seorang wanita yang akhirnya namanya dicatat di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Tapi saat ini saya tidak sedang belajar atau tidak sedang membahas dari Rut, saudara, melainkan dari seorang yang ada di balik kehidupan Rut, yang bisa mengubahkan Rut menjadi sedemikian rupa, sedemikian besar, sedemikian hebat. Siapa dia, saudara? Dia adalah Naomi, mertua dari Rut. Ada 3 hal yang saya pelajari dan saya rindu membagikan itu kepada jemaat Tuhan sebagai gereja. Supaya kita semua, supaya engkau dan aku menjadi gereja yang berfungsi dan melakukan tepat seperti yang Allah inginkan. Supaya kita menjadi gereja yang berdampak bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah iman, saudara. Pernyataan iman yang keluar dari seorang Rut itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu atau 1 bulan. Tetapi selama kurang lebih 10 tahun dia hidup bersama dengan Naomi, dia bisa melihat bagaimana iman Naomi kepada Allahnya, kepada Allah yang dia sembah. Betapa teguh iman Naomi kepada Tuhannya, walaupun Naomi mengalami banyak penderitaan di dalam hidupnya. Hari-hari ini gereja Tuhan juga digoncangkan oleh pandemi yang ada. Apa yang dialami Naomi pun, saudara, tidak kalah goncangannya. Coba kita melihat, apa sih penderitaan yang dialami Naomi? Dia harus pindah dari bangsanya ke bangsa asing. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang menyembah dewa-dewa. Bangsa di tempat dia tidak bisa menyembah Tuhan seperti di tanah asalnya dulu di Bethlehem, saudara. Dia juga kehilangan suaminya. Suaminya meninggal. Anak-anaknya menikah dengan wanita-wanita dari suku Moab yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja. Dia tidak memiliki keturunan, dia tidak punya cucu. Anak-anaknya tidak bisa memberikan keturunan kepada dia. Dia tidak punya kekayaan. Karena saat dia kembali ke Bethlehem, Alkitab mencatat, dia tidak membawa apa-apa. Dia kembali dengan tangan kosong. Dia tidak punya apa-apa, saudara. Penderitaan. Bahkan waktu dia pulang, dia bilang, jangan panggil aku Naomi lagi. Karena aku sekarang sudah pahit, panggil aku Mara. Bukan Naomi lagi, bukan manis lagi. Naomi itu artinya manis atau menyenangkan. Hidupku tidak manis lagi, tapi hidupku pahit, marah. Karena memang dia sungguh-sungguh menderita, saudara. Waktu
hidup di Moab. Bahkan waktu dia kembali, Alkitab mencatat penduduk di Bethlehem, orang-orang di Bethlehem bertanya-tanya, benarkah itu Naomi? Benarkah itu Naomi? Karena apa? Karena melihat mukanya yang penuh dengan guratan penderitaan. 10 tahun, saya yakin 10 tahun itu waktu yang tidak terlalu lama untuk mengubah penampilan fisik seseorang, saudara ya. 10 tahun itu tidak akan terlalu terlihat bedanya sebetulnya. Tapi orang-orang meragukan apakah dia Naomi atau bukan. Karena apa? Karena mukanya demikian berbeda waktu dia berangkat. Karena penderitaan yang dia alami bertubi-tubi dan begitu berat, saudara. Tapi di tengah kondisi seperti itu, Ruth melihat bahwa setiap hari selama 10 tahun dia tinggal bersama Naomi, dia tinggal di rumah yang sama dengan Naomi. Dia melihat bahwa Naomi memegang teguh imannya kepada Tuhan. Naomi menyembah Tuhan dan tidak bergeming sedikit pun, tidak bergoncang sedikit pun. Karena itu saya tidak heran waktu Ruth berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, karena dia melihat kehidupan Naomi. Hal kedua yang kita pelajari, yang Ruth pelajari dari kehidupan Naomi, yaitu ketaatan. Selama 10 tahun itu dia melihat bagaimana Naomi taat beribadah kepada Tuhannya, bagaimana Naomi mempersembahkan persembahan kepada Allahnya, bagaimana Naomi menyembah Allahnya, bagaimana Naomi beribadah kepada Allahnya setiap hari selama kurang lebih 10 tahun. Dia melihat di dalam rumah itu bagaimana ketaatan Naomi kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dan bukan hanya itu saja, pasti juga kepada suaminya. Pasti Ruth juga diceritakan bagaimana sejarahnya mereka bisa sampai pindah ke Moab. Karena Naomi harus mengikuti Elimelek suaminya, dia taat kepada suaminya juga. Tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada suaminya. Dia juga taat. Ketaatan yang Ruth pelajari, yang Ruth lihat, yang Ruth dengar dari kehidupan seorang Naomi, mertuanya itu, membuat Ruth juga melakukan hal yang sama. Pada pasal yang ketiga ayat 5 dan ke-6, saya akan bacakan buat saudara. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ruth akhirnya menjadi seperti mertuanya. Taat. Dia bilang, waktu Naomi menyuruhnya melakukan sesuatu saat bertemu dengan Boas, Ruth dengan tegas menjawab, ya, aku akan melakukan tepat seperti apa yang engkau katakan. Aku akan melakukan semua yang kau katakan. Dan dia tidak hanya ngomong, saudara, tapi waktu dia bertemu dengan Boas, dia sungguh-sungguh melakukan persis seperti apa yang Naomi katakan kepadanya. Ketaatan, hal kedua yang ditunjukkan dari kehidupan Naomi kepada Ruth. Hal yang ketiga, yang sangat penting, saudara, apa yang ditunjukkan oleh seorang Naomi? Yaitu kasih. Yang pertama, iman kepada Tuhan di tengah situasi penderitaan yang sedemikian rupa. Karena pengkhotbah pun mengatakan, orang benar dan orang fasik itu semua bisa mengalami penderitaan. Tidak ada jaminan untuk orang benar luput dari penderitaan. Semua orang di bawah muka bumi ini bisa mengalami penderitaan. Tapi imannya Naomi tetap kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan.
Ketaatan ibadahnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, juga ketaatan kepada suaminya karena dia sebagai seorang istri. Dan yang ketiga, kasih, saudara. Ini sangat menarik ya tentang kasih, karena yang diceritakan di dalam kitab Rut ini adalah hubungan antara mertua dengan menantu. Di mana isu mertua dan menantu ini adalah isu yang selalu menarik ya. Sepanjang sejarah manusia ini ada isu mertua dan menantu ya, mertua wanita dan menantu wanita, menantu perempuan apalagi yang muda ya. Itu selalu menarik saudara, karena biasanya apa yang terjadi faktanya adalah sulit sekali untuk menemukan hubungan di antara mertua dan menantu yang harmonis, yang romantis. Saudara. Tapi Naomi ini bisa menyaksikan kepada kita semua bahwa dia mengasihi Rut dengan kasihnya yang tulus. Sehingga pada waktu dia memaksa kedua menantunya itu ya, pada pasal yang pertama diceritakan, jadi waktu dia mau kembali ke Bethlehem, di tengah perjalanan dia memaksa kedua menantunya Orpa dan Rut ini untuk kembali, untuk balik ke Moab. Tapi bagaimana respon kedua menantunya, saudara? Kedua menantunya tuh nggak mau. Mereka nangis dengan keras. Mereka menciumi mertuanya, mereka memeluk mertuanya, mereka bilang, aku nggak mau berpisah denganmu ibu, aku tidak mau berpisah, aku mau ikut kemanapun engkau pergi. Padahal itu berarti mereka harus meninggalkan negeri mereka harus meninggalkan keluarga mereka harus meninggalkan tempat di mana mereka sudah nyaman di sana dan pergi ke tempat yang asing mengikuti mertuanya yang sudah sebatang kara, yang sudah tidak ada suaminya lagi. Mengapa? Karena mereka bisa merasakan betapa tulusnya kasih Naomi kepada mereka. Naomi tidak egois. Dia memikirkan kebahagiaan menantunya. Dia memikirkan kebahagiaan orang lain. Dia memaksa menantunya kembali ke keluarga, ke negeri mereka. Tapi mereka tidak mau. Sekalipun pada akhirnya yang tetap mengikuti dia adalah Rut. Tapi sesungguhnya kedua menantunya ini sama-sama tidak mau sebetulnya ya. Mungkin ada pertimbangan, lain hal. Makanya sih menantu satunya Orpa kembali ke negerinya. Tapi terlihat dari pasal 1 ayat yang ke-9 dan 14 ini betapa kedua menantunya ini, khususnya Rut ini sangat mengasihi dan tidak mau berpisah dari Naomi. Kasih yang ditunjukkan oleh Naomi membuat Rut waktu tiba di Bethlehem, dia langsung bekerja keras mencari makan bagi dirinya dan juga mertuanya. Rut pun akhirnya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan mertuanya. Dia mencari makan, dia bekerja keras, ya dicatat dalam Alkitab. Dia memunguti jelai itu tanpa kenal lelah, hanya beristirahat sebentar. Waktu dia diajak bos makan siang dan ada sisa makanan, dia juga simpen ya, dia bawa pulang makanan itu dan diberikan kepada mertuanya. Saudara, saya waktu membayangkan peristiwa ini terjadi ya, betapa kehidupan mertua dan menantu yang sungguh harmonis, yang sungguh penuh kasih sayang, yang romantis, saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Dimulai dari Naomi yang menunjukkan, yang memperdengarkan, yang menyaksikan sesuatu yang baik. Dan itulah seharusnya yang dilihat oleh Rut sebagai orang yang ada di dalam rumahnya saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja Tuhan. Khususnya hari-hari ini. Khususnya dalam masa-masa pandemi seperti ini, saudara. Untuk apa gereja ada?
supaya orang bisa melihat dan orang bisa diubahkan melalui kehidupan orang percaya yang adalah gereja itu sendiri. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan saya dan saudara? Firman Tuhan hari ini saya beri judul, mulailah dari rumah. Siapa yang ada di dalam rumahmu, saudara? Karena saat ini kita sudah tidak bisa lagi ngomong tentang gereja yang ada di dalam 4 tembok gedung itu. Saat ini gereja ingin dikembalikan kepada hakikatnya yang semula, engkau dan aku, rumahmu dan rumahku. Siapa yang ada di dalam rumah kita? Siapa yang ada di dalam rumahmu? Pasanganmu, menantumu, anak-anakmu, orang tuamu, asisten rumah tanggamu. Siapa yang ada di dalam rumahmu? Apakah setiap hari mereka melihat engkau membawa persembahan kepada Tuhan? Membawa ibadahmu kepada Tuhan. Imanmu tetap walaupun engkau mengalami goncangan saat ini. Apakah sebagai kepala keluarga engkau bisa berkata kepada anak-anakmu, ayo nak, ikuti teladan imanku. Walaupun kita mengalami goncangan saat ini, lihat aku, dengarkan aku, bagaimana aku hidup setiap hari. Sehingga anak kita berkata, aku mau percaya kepada Allah seperti yang ayahku lakukan, atau seperti yang ibuku lakukan, atau ketaatan kita. Bagaimana orang di rumah kita melihat, bagaimana menantu kita melihat, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana salehnya kita hidup, bagaimana ketaatan kita juga kepada suami kalau kita sebagai istri. Apakah menantu kita bisa melihat, apakah anak-anak kita bisa melihat, dan mereka diubahkan melalui kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Ruth. Walaupun dia berasal dari bangsa yang menyembah Allah asing, dewa-dewa, dia bisa menjadi seorang dengan pernyataan iman yang luar biasa. Bahkan namanya tercatat di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Atau kita bisa yang ketiga, atau yang ketiga, hal yang ketiga yang tidak kalah penting. Di rumah kita, setiap anggota keluarga, mereka bisa melihat bahwa hidup kita ini penuh dengan kasih. Tidak ada lagi isu mertua dan menantu di dalam rumah kita. Seperti yang sering terdengar, ketidakharmonisan. Tidak ada lagi suami dan istri yang sering cekcok, anak-anak yang melawan kepada orang tua. Karena apa? Dimulai dari engkau dan aku. Di dalam rumah kita. Kita tidak akan mungkin menjadi gereja yang berfungsi dengan benar kalau kita tidak memulainya dari rumah kita. Itu omong kosong, saudara. Kita tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa seperti yang Naomi lakukan jika tidak memulainya dari rumah kita. Dilihat oleh anggota keluarga kita, bagaimana kehidupan kita, siapapun kita. Kita sebagai istri, sebagai suami, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai majikan, kita sebagai asisten rumah tangga pun bisa memenangkan hati majikan kita. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan ketiga hal ini. Saya percaya, saudara. Saya percaya bahwa kesaksian yang terbaik, kesaksian yang terkuat itu adalah hidup kita sendiri yang keluar. Dan itu dimulainya dari mana? Dari dalam rumah kita. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menuntun kita, menolong kita untuk hidup
lebih sungguh-sungguh lagi sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Mulailah dari rumah kita. Mulai dari rumah kita masing-masing, saudara. Dan percayalah dan lihatlah bahwa mujizat akan terjadi. Bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bahwa terobosan akan terjadi saat kita memulai dari dalam rumah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar ini berkuasa Tuhan untuk mengubahkan setiap hati umat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah gereja Tuhan yang dimulai dari rumah kami masing-masing ini sungguh kami hidupi Tuhan. Kami tidak main-main Tuhan tentang siapa kami, tentang bagaimana kami hidup Tuhan. Karena kami masing-masing ini adalah gereja Tuhan yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki tugas Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu adalah diberikan bagi kami masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa, Engkau memberkati setiap kepala rumah tangga, setiap suami, setiap istri, setiap anak, orang tua, siapapun yang ada di dalam rumah Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan beri kemampuan Tuhan kepada setiap umat-Mu untuk melaksanakan amanat agung-Mu ini Tuhan, untuk melaksanakan apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan melalui kesaksian hidup kami masing-masing yang keluar dari rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.